Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Ada orang berkata ketika suami istri sudah hidup lama sebagai pasangan, maka semakin lama mereka akan semakin mirip. Bukan wajahnya, tetapi pola pikirnya, atau mungkin lebih jauh karakternya, atau bahkan gaya hidupnya. Orang-orang berkata bahwa mereka akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, meskipun tidak terjadi dalam setiap kasus atau seluruh rumah tangga. Tetapi ada banyak yang seperti ini. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18, di mana dikisahkan tentang Yoram, anaknya Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Yoram ini menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Saudara, ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya adalah sifat anak itu tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Tetapi yang terjadi kan sebaliknya, buah jatuh dari pohonnya. Yoram sama sekali tidak memiliki karakter yang sama dengan karakter atau bahkan kehidupan Yosafat ayahnya. Ia justru hidup seperti keluarga mertuanya Ahab. Kenapa? Karena yang menjadi istrinya adalah anak Ahab, maka dia terpengaruh dengan gaya hidup istrinya. Bapak Saudara, kita melihat sebelumnya ketika firman Tuhan berkata, ketika orang menikah, itu jangan cuma cari gantengnya, cantiknya, kayanya, hebatnya, tidak. Tapi lihatlah karakternya, pola pikirnya, dan yang terpenting, bukan hanya seiman dalam arti agama, tetapi punya nilai-nilai kebenaran yang sama. Orang kan bisa saja mengaku punya agama, tetapi kelakuannya tidak seperti ajaran agamanya. Yosafat dan Ahab agamanya kan sama, tetapi bedanya apa? Yosafat setia, tetapi Ahab tidak setia kepada Tuhan. KTP-nya sih mungkin agamanya sama, tetapi kelakuannya Ahab tidak setia kepada Tuhan. Dia menyembah berhala-berhala yang lain dan kelakuannya mengerikan. Nilai hidupnya berbeda drastis dari nilai hidup yang dianut Yosafat. Nilai hidupnya Yosafat ini firman Tuhan, tetapi nilai hidup Ahab ini kemauannya sendiri. Nah Bapak Saudara, ketika pernikahan antara anak-anak mereka terjadi, maka tidak heran ya anaknya Yosafat tercemar juga. Kita lihat ya bahwa air kotor jika dicampur dengan air bersih, yang bersih akan menjadi kotor atau yang kotor jadi bersih? Tentu yang benar adalah yang bersih akan menjadi kotor, bukan? Itulah sebabnya Tuhan melarang pernikahan orang-orang yang punya nilai hidup yang berbeda. Yang dianut harus sama-sama menjadikan firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita harus hati-hati. Kita bisa terpengaruh oleh siapapun yang dekat dengan kita. Ketika kita belum menikah, memilih pasangan hidup, lihat apakah calon pasangan kita punya nilai kebenaran firman Tuhan yang dianut sebagai standar tertinggi dalam hidupnya. Buktinya, lihat saja karakternya, keputusan-keputusan yang dia buat, dan lain sebagainya. Dan kalau kita, Bapak Saudara dan saya menasihati anak-anak dalam memilih pasangan, jangan biarkan mereka memilih berdasarkan keinginan mata atau perasaan saja. Ajarkan mereka memilih pasangan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Beri teladan yang baik kepada anak-anak, dan jangan lupa, dengan siapapun kita bergaul erat, itu juga akan mempengaruhi. Tak mungkin bisa bersahabat dengan orang-orang yang tidak satu prinsip. Kita harus memilih dengan siapa kita bersahabat. Berteman boleh dengan semua orang, menjalin hubungan yang baik, tetapi kalau bersahabat, mencari orang terdekat, pastikan orang-orang itu mempunyai nilai kebenaran firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam hidupnya. Firman Allah berkata dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.